Sebuah suara wanita terdengar dari pengeras suara ponsel suami saya, di hadapan seluruh keluarga mertua, suami, saya, dan bahkan ibu saya. "Sayang, apa hari ini kita tidak bisa bertemu lagi? Kalung yang kamu berikan kemarin cantik sekali. Aku merindukanmu." Semua orang membeku. Pada saat itu, suami saya, bukannya meminta maaf, malah berkata dengan angkuh, "Benar, aku punya wanita lain. Mau apa kamu? Hidup dengan wanita membosankan sepertimu membuatku sesak napas." Seketika itu, kesabaran saya habis. "Kamu gila?" Saat saya berteriak pada suami saya, ekspresi ibu mertua saya berubah drastis. "Kamu bilang anakku gila?" Lalu, plak, dia menampar pipi saya. Selama 6 tahun pernikahan, inilah kata-kata yang harus saya dengar. "Anakku seorang dokter, sedangkan kamu hanya seorang konselor. Aku malu membicarakannya dimanapun. Kamu datang ke keluarga ini dengan tangan kosong." Meskipun saya harus menyiapkan bekal untuk ibu mertua setiap subuh, saya tetap bersabar. Karena kita keluarga, karena saya seorang menantu. Namun hari itu, pada saat itu, saya sadar. Saya tidak pernah menjadi bagian dari keluarga ini, dan 1 tahun kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Orang-orang yang dulu meremehkan saya, kini menatap saya dengan kagum. Mereka yang pernah berada di puncak, kini hidup di tempat terendah. Dan saya, menantu yang dulu menangis di rumah kontrakan sempit, kini telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang mengubah takdir kami begitu drastis? Uang? Keberuntungan? Balas dendam? Bukan. Ada sesuatu yang lebih dramatis dari itu. Mulai sekarang, saya akan menceritakan kisah itu. Kisah bagaimana saya, yang dulu dijuluki menantu yang datang dengan tangan kosong, akhirnya bisa hidup dengan nama saya sendiri. Agar mudah didengarkan sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan secara otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Sudah lama menjadi rutinitas untuk naik ke lantai atas tempat mertua saya tinggal dan makan malam bersama. Hari ini pun, saat melihat meja makan yang saya siapkan, ibu mertua langsung menghela napas. "Sayur asam macam apa ini? Rasanya seperti air diberi asam saja." "Maaf, Bu. Besok akan saya perhatikan lagi." Meskipun saya menjawab dengan hati-hati, ibu mertua sepertinya tidak berniat menghentikan omelannya. "Anakku, Bima, seorang direktur rumah sakit dan menghasilkan banyak uang, tapi apa yang diberikan oleh Besan saat menikahkan putrinya? Zaman sekarang, menantu perempuan bahkan membawa rumah sendiri. Suami saya, Bima, hanya diam sambil terus menyuap makanan. Saya berharap dia akan membela saya, tapi hal itu tidak pernah terjadi." Ayah mertua ikut menimpali, "Benar sekali. Saat Besan masih hidup, usahanya di perusahaan farmasi cukup baik, tapi setelah meninggal, katanya tidak ada yang tersisa." "Iya, Pak, perusahaan ayah sekarang dikelola oleh paman." Begitu saya menjawab, ibu mertua mendengus. "Perusahaan apaan? Pada akhirnya kamu datang dengan tangan kosong, kan? Kalau anakku bukan dokter, bagaimana kalian akan hidup?" Putri saya yang berusia 5 tahun, Kirana, menatap saya lekat-lekat. Saya harus menahannya, setidaknya di depan anak saya. "Ngomong-ngomong, Sari, kamu masih bekerja di ruang konseling rumah sakit itu?" "Iya, Bu. Aku malu menyebutmu menantuku dimanapun." Suaminya direktur rumah sakit, tapi istrinya hanya seorang konselor. Ayah mertua setuju dengan ucapan ibu mertua. Setidaknya dia masih bekerja, itu sudah bagus. Bukankah kondisi keuangan keluarganya sedang sulit, jadi dia harus membantu biaya hidup. Dalam hati saya hanya bisa berkata, jika ayah tidak memberikan modal 300 juta untuk membuka rumah sakit ini tidak akan ada sekarang. Tapi kata-kata itu tidak bisa saya keluarkan. Sejak ayah meninggal 3 tahun lalu, membicarakan keluarga saya di rumah ini menjadi hal yang tabu. "Ngomong-ngomong Bima, bagaimana kabar rumah sakit akhir-akhir ini?" Atas pertanyaan ayah mertua, suami saya akhirnya angkat bicara. "Baik, ayah. Musim diet, jadi pasiennya banyak. Memang anakku. Menghasilkan banyak uang adalah yang terbaik." Ibu mertua menatap suamiku dengan bangga.
Kemudian dia kembali menatapku. Sari, kamu juga harus belajar. Apa kamu mau hidup selamanya menerima gaji dari orang lain? Beda cerita kalau ada dukungan dari keluarga, tapi kan tidak. Penghinaan yang terus berlanjut selama makan. Inilah keseharian saya. Setelah selesai makan, Kirana bertanya dengan suara pelan. Ibu, kita pulang? Iya, tunggu sebentar. Setelah mencuci piring dan menuruni tangga menuju rumah kami di lantai bawah, saya mendengar suara ibu mertua. Punya menantu tidak berguna seperti itu? Kasihan sekali Bima, datang tidak membawa apa-apa. Saya menggenggam tangan Kirana erat dan membuka pintu. Setelah masuk rumah dan menidurkan Kirana, air mata saya akhirnya tumpah. Wajah saya di cermin tampak begitu menyedihkan. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Tapi saya tahu, hari esok akan sama saja. 6 tahun pernikahan, keluarga ini selalu memperlakukan saya seperti ini. Dulu, saat akan membuka rumah sakit, mereka membungkuk di hadapan ayah saya sambil berkata, kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda seumur hidup. Tapi setelah ayah meninggal, sikap mereka benar-benar berubah. Sekarang saya diperlakukan seperti benalu di rumah ini. Tapi demi putri saya, hari ini pun saya bersabar. Besok, saya harus bangun subuh lagi untuk menyiapkan bekal mertua. Kehidupan seperti terowongan tanpa ujung, di mana penghinaan yang sama terulang setiap hari. Sambil mencuci piring, saya memandang keluar jendela. Sejak kapan jadi seperti ini? Masa lalu melintas di benak saya, awal pernikahan dulu berbeda. Ayah saya adalah salah satu pendiri perusahaan farmasi swasta bernama Bio Farma Jaya. Beliau menjalankannya bersama paman saya dengan kepemilikan saham 50% masing-masing. Ketika suami saya berkata akan membuka rumah sakit, ayah saya dengan mudah memberikan dana lebih dari 300 juta. Menantuku akan mandiri dan membuka rumah sakit, tentu saja sebagai mertua aku harus membantu. Saya masih ingat betul bagaimana ibu mertua berterima kasih pada ayah saat itu. Ya ampun, Pak Besan, memberikan uang sebanyak ini dengan mudah, sungguh kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda seumur hidup. Kesuksesan Bima semua berkat Pak Besan. Ayah mertua juga terus-menerus menundukkan kepala. Berkat Pak Besan, anak kami bisa memulai dengan baik. Terima kasih banyak. Suami saya juga sangat sopan di hadapan ayah. Ayah, terima kasih banyak, saya akan bekerja keras dan pasti akan sukses. Rumah sakit dimulai dengan lancar, dan jumlah pasien bertambah dengan cepat. Tentu saja, itu berkat ayah yang memperkenalkan banyak kenalannya. Namun 3 tahun lalu, ayah saya meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung. Di rumah duka, samar-samar saya mendengar percakapan ibu mertua dengan para pelayat. Pak Besan meninggal begitu tiba-tiba. Sekarang sudah tidak ada lagi pendukungnya. Sejak saat itulah, sikap keluarga mertua berubah 180 derajat. Begitu pemasukan dari ayah terputus, kondisi keuangan keluarga saya menurun drastis. Ibu saya, karena tidak ingin merepotkan anak-anaknya, mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pelayan restoran. Bu, biar saya bantu. Tidak usah. Urus saja rumah tanggamu sendiri. Jangan sampai diremehkan di keluarga mertuamu. Kata-kata ibu itu menusuk hati saya. Ibu juga tahu perlakuan seperti apa yang akan saya dapatkan di keluarga mertua. Itu terjadi saat peringatan 1 tahun kematian ayah. Suami saya untuk pertama kalinya menunjukkan sifat aslinya. Sayang, sekarang ayah mertua sudah tidak ada, jadi untuk acara keluarga dari pihakmu, kita lakukan seadanya saja ya. Rumah sakit juga sedang sibuk, tapi ini peringatan kematian ayah. Sampai kapan kita harus mengurus keluargamu? Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dari sana. Hari itu saya baru tahu. Bagi suami saya, keluarga saya hanya ada sebagai nilai guna. Ibu mertua lebih blak-blakan. Sekarang Pak Besan sudah tidak ada. Bio Farma Jaya dan sebagainya itu semua cerita lama. Uang yang dihasilkan anakku adalah segalanya. Apa yang diberikan oleh keluargamu? Modal buka rumah sakit, itu investasi karena percaya pada kemampuan anakku. Kalau dilihat sekarang, bukankah itu investasi yang sukses? Ayah mertua ikut menimpali. Makanya dari awal seharusnya keluarga Besan membelikan rumah untuk putrinya saat menikah. Dasarnya saja sudah tidak benar.
Saya hanya bisa diam. Saham Bio Farma Jaya secara hukum seharusnya diwariskan kepada ibu dan saya. Tapi paman saya untuk sementara mengelolanya demi kestabilan perusahaan. Katanya ada persiapan untuk go public dan berbagai urusan rumit lainnya. Saya sempat berpikir untuk memberitahukan hal ini kepada suami saya, tapi akhirnya saya memilih diam. Kalaupun saya beritahu, sudah pasti dia hanya akan menunjukkan keserakahan yang lain. Begitulah 3 tahun berlalu. Saya masih bekerja sebagai kepala konseling di sebuah pusat pemeriksaan kesehatan yang banyak dikunjungi oleh wanita paruh-baya. Menjelaskan pemeriksaan, mengelola jadwal, dan konseling pasien adalah pekerjaan saya. Bu Sari, lembur lagi hari ini? Iya. Selesaikan sedikit lagi baru pulang, perawat rekan kerja saya bertanya dengan cemas. Suami Ibu Sari kan dokter? Kenapa Ibu bekerja sekeras ini? Saya hanya tersenyum. Bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa meskipun suami saya seorang dokter, dia tidak pernah memberikan uang belanja yang cukup. Di rumah ini, saya hanyalah menantu yang tidak berharga. Kegelapan mulai turun di luar jendela. Besok, saya harus bangun subuh lagi untuk menyiapkan bekal ibu mertua, dan akan mendengar hinaan yang sama lagi. Keluarganya miskin jadi tidak punya tempat bersandar. Kalau bukan karena anakku, bagaimana mau hidup? Sambil mendengar kata-kata ini, saya harus bertahan 1 hari lagi. Sampai kapan saya harus hidup seperti ini? Tapi kalau memikirkan Kirana, hari ini pun saya harus bersabar. Beberapa hari kemudian, telepon datang dari ibu. Sari, ini ibu. Ibu harus menjalani prosedur untuk saraf kejepit di pinggang di rumah sakit. Katanya rumah sakit dekat rumahmu bagus, jadi ibu sudah membuat janji di sana. Ibu, tidak apa-apa? Sakit sekali, masih bisa ditahan. Tapi katanya harus rawat jalan selama sebulan. Apa ibu boleh tinggal di rumahmu selama itu? Sepertinya akan sulit untuk bolak-balik setiap hari. Tentu saja, Bu. Tentu saja ibu harus tinggal di rumah kami. Setelah menutup telepon, saya memberitahu suami saya. Ibu akan tinggal di rumah kita selama sebulan untuk perawatan pinggangnya. Ekspresi suami saya mengeras. Ibu mertua? Selama sebulan. Karena perawatan di rumah sakit, harus rawat jalan setiap hari, dan jaraknya jauh. Hah, baiklah. Mau bagaimana lagi? Malam itu, begitu saya naik ke rumah mertua, ibu mertua langsung menyemprot. Ibu mertua mau tinggal di sini sebulan? Sekarang ibu mertua juga mau tinggal di rumah anakku? Bu? Hanya sementara untuk perawatan di rumah sakit. Perawatan apaan? Pasti karena kesepian tinggal sendiri makanya datang ke rumah anak perempuannya. Mau menguras uang anakku. Ayah mertua ikut menimpali. Benar, katanya kondisi keuangan keluarga Besan sedang sulit, sekarang malah benar-benar pindah ke sini. Suami saya lagi-lagi diam. Sepertinya dari awal dia tidak punya niat untuk membela saya. Seminggu kemudian, ibu datang dengan membawa 1 tas kecil. Sari, apa benar tidak apa-apa? Mertuamu tidak akan bilang apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Jangan khawatir. Tapi sepertinya ibu sudah bisa menebaknya. Sambil diam-diam menata barang bawaannya di sudut kamar kecil, beliau berusaha untuk tidak terlihat. Pukul 4:30 subuh. Seperti biasa, saya bangun untuk menyiapkan bekal mertua. Ibu perlahan-lahan keluar ke dapur. Sari, pagi-pagi begini masak apa? Bekal untuk ibu mertua. Harus saya antarkan setiap pagi. Wajah ibu menjadi muram. Setiap hari? Kamu? Iya. Sejak ayah meninggal, saya selalu melakukannya. Ibu diam-diam membantu saya menata lauk pauk. Mungkin karena melihat tangan saya gemetar, beliau dengan lembut memegang tangan saya. Kamu bekerja keras sekali, putriku. 1 kata itu hampir membuat saya menangis. Pukul 7 pagi, saya membawa bekal ke lantai atas. Begitu ibu mertua membuka pintu, beliau langsung menggerutu. Hari ini masak apa lagi? Lauk kemarin juga tidak enak. Setelah memeriksa bekal, beliau menghela napas lagi. Ini bekal? Seperti mainan anak-anak saja. Sepertinya di rumah tidak diajari masak dengan benar. Maaf, Bu. Akan saya perhatikan lagi. Katanya Besan juga ada di sini. Kenapa tidak ikut memasak? Oh, benar juga. Besan juga tidak bisa masak, makanya anaknya juga begini. Saat kembali ke rumah,
ibu sudah menunggu di ruang tamu. Sari, apa kata ibu mertuamu? Tidak ada apa-apa, Bu. Meskipun bohong, saya tidak ingin membuat ibu khawatir. Siang hari saat bekerja di rumah sakit pun, hati saya terasa berat. Memikirkan ibu sendirian di rumah membuat saya khawatir. Apakah ibu mertua akan tiba-tiba turun dan mengatakan sesuatu? Saat pulang kerja, ibu sudah menyiapkan makan malam. Bu, pinggangnya kan sakit, jangan dipaksakan. Tidak apa-apa segini. Kamu setiap hari sudah bekerja keras, masa ibu tidak bisa membantu? Saat kami sedang makan malam, pintu depan tiba-tiba terbuka. Itu ibu mertua. Oh, sedang makan malam. Wah, besan juga ada ya? Ibu berdiri dan memberi salam. Selamat malam, Bu Besan. Ibu mertua menatap ibu dari atas ke bawah dan berkata, katanya pinggangnya sakit, tapi masih bisa memasak ya? Iya, segini tidak apa-apa. Wah, kalau begitu tolong buatkan lauk untuk rumah kami juga ya. Sari masakannya tidak enak. Sepertinya banyak yang tidak diajarkan di rumah. Wajah ibu memerah, tapi beliau tidak bisa berkata apa-apa. Setelah ibu mertua pergi, ibu berkata dengan pelan, Sari, ibu tidak tahu kamu hidup sesulit ini. Bu, saya tidak apa-apa. Apanya yang tidak apa-apa? Ibu yang minta maaf. Karena ibu tidak bisa memberikan apa-apa untukmu. Bu, jangan bicara begitu. Ayah kan sudah memodali rumah sakitnya. Ibu hanya menghela napas. Malam itu, ibu menangis diam-diam di kamar kecil. Meskipun saya mendengar semuanya dari luar pintu, saya pura-pura tidak tahu. Kalau ibu sampai menangis di depan saya benar-benar tidak akan sanggup menahannya. Hari itu adalah minggu kedua ibu tinggal di rumah kami. Suami saya pulang kerja dan berkata, Sabtu ini ulang tahun ibu. Aku sudah pesan tempat di restoran tradisional dengan ruangan pribadi. Iya, baiklah. Ajak ibu mertua juga. Ibu yang menyuruh. Seketika itu, firasat buruk muncul. Ibu mertua mengajak ibu? Pasti bukan dengan niat baik. Tapi kan pinggang ibu sedang sakit. Segitu kan masih bisa bergerak. Masak saja bisa. Suami saya berkata begitu dan masuk ke kamar. Keesokan paginya, saat saya mengantarkan bekal ke lantai atas, ibu mertua berkata, Sabtu nanti di acara ulang tahun, ajak besan juga ya. Ada yang mau dibicarakan. Baik, Bu. Dan ajak Kirana juga. Acara keluarga, tidak boleh absen. Ekspresi ibu mertua berbeda dari biasanya. Rasanya seperti sedang merencanakan sesuatu. Saat kembali ke rumah, saya dengan hati-hati memberitahu ibu, Bu, hari Sabtu, nanti, ulang tahun ibu mertua, katanya ibu diajak ikut. Ekspresi ibu menjadi muram. Aku tidak usah ikut saja ya. Pinggangku juga sakit. Saya juga maunya begitu, tapi ibu mertua bersikeras. Ibu menghela napas dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku akan ikut agar kamu tidak kesulitan. Kamis malam, saat kami makan malam di rumah mertua, saya mendengar percakapan ibu mertua dengan ayah mertua. Di ulang tahun nanti, aku harus bicara terus terang di depan besan. Sampai kapan mau menumpang? Benar, sebulan sudah cukup. Sebaiknya dia segera pergi. Dan ada yang mau aku bicarakan juga pada Sari. Berapa sih gajinya di ruang konseling rumah sakit itu? Tangan saya gemetar. Saya hampir saja menjatuhkan sumpit. Malam itu, suami saya yang baru pulang dari rumah mertua berkata, Sabtu nanti di ulang tahun ibu, hati-hati ya. Sepertinya suasana hati ibu sedang tidak baik. Ada apa? Mungkin karena ada ibu mertua dan berbagai hal lainnya, jadi beliau stres. Dari perkataan suami, sudah terasa bahwa dia memihak ibunya. Jumat, selama bekerja di rumah sakit, hati saya terasa berat. Seorang rekan bertanya, Bu Sari, kenapa hari ini wajahnya murung? Tidak apa-apa. Tapi sebenarnya tidak baik-baik saja. Memikirkan penghinaan yang akan diterima ibu besok membuat hati saya sesak. Saat pulang kerja, ibu sedang menyetrika pakaian. Bu, biar saya yang lakukan. Tidak apa-apa, sudah hampir selesai. Besok kan harus berpakaian rapi. Ulang tahun besan. Melihat ibu seperti itu membuat hati saya semakin sakit. Meskipun sudah tahu bagaimana ibu mertua akan memperlakukan ibu tetap berusaha menjaga sopan santun. Malam itu, saya duduk minum teh bersama ibu.
Sari, besok apapun yang terjadi, sabar ya, jangan sampai posisimu semakin sulit. Bu, maafkan saya, gara-gara saya. Apa maksudmu? Apa salahmu? Justru ibu yang minta maaf. Karena ibu tidak bisa menjadi sandaran yang kuat untukmu. Bu, tidak apa-apa. Sabar saja 1 hari besok. Ibu bisa menahan yang lebih dari ini. Tapi saya melihat tangan ibu sedikit gemetar. Sabtu pagi, saya bangun lebih awal dan mulai bersiap-siap. Kirana keluar dengan mengenakan gaun cantik. Ibu, hari ini ulang tahun nenek? Iya, kamu harus mengucapkan selamat pada nenek. Tapi sepertinya anak itu juga merasakan sesuatu, dia lebih diam dari biasanya, ibu mengenakan pakaian terbaiknya. Meskipun begitu, dibandingkan dengan pakaian mewah ibu mertua, pakaiannya pasti akan terlihat sederhana. Bu, ibu cantik, terima kasih. Kamu juga cantik. Kami berdua saling menyemangati, entah kenapa rasanya menyedihkan. Suami saya keluar ke ruang tamu. Sudah siap semua? Jangan sampai terlambat. Iya, sudah siap. Saat kami keluar dari pintu depan, suami saya berkata, Ibu mertua, hari ini ibu saya mungkin akan sedikit banyak bicara, jangan terlalu diambil hati ya. Iya, Klah. Jawaban ibu terdengar tenang, tapi sepertinya beliau sudah siap dengan segalanya. Dalam perjalanan ke restoran, musik yang mengalun dari radio pun tidak terdengar. Pikiran saya dipenuhi dengan kecemasan. Apa yang akan terjadi hari ini? Bu, kalau tidak bisa makan banyak, jangan dipaksakan ya. Iya, jangan khawatir. Kami tiba di restoran. Bangunannya terlihat cukup mewah. Tempat ini kelihatannya mahal. Kan ulang tahun ibu. Jawaban suami saya entah kenapa terdengar dingin. Setelah memarkir mobil dan masuk ke dalam gedung, kaki saya gemetar. Di dalam lift, Kirana menggenggam tangan saya erat. Sepertinya anak itu juga tegang. Tangannya berkeringat. Kami tiba di depan ruangan. Dari balik pintu, terdengar suara ibu mertua. Belum datang juga? Tidak punya konsep waktu. Suami saya membuka pintu. Bu, kami datang. Ibu mertua dan ayah mertua sudah duduk di kursi. Ibu mertua meletakkan tas mewah barunya di sampingnya. Dan seluruh tubuhnya dihiasi perhiasan. Begitu melihat pemandangan itu, saya langsung merasa hari ini tidak akan mudah. Ibu, selamat ulang tahun. Iya, terima kasih. Pandangan ibu mertua beralih ke ibu. Pandangannya begitu dingin, sampai membuat saya sesak napas. Apa yang akan terjadi hari ini? Firasat buruk saya tidak pernah salah. Begitu masuk ke dalam ruangan, ibu mertua menatap ibu dari atas ke bawah. Oh, besan sudah datang. Silakan duduk. Nada bicaranya sudah terasa merendahkan. Ibu memberi salam dengan sopan. Selamat ulang tahun. Semoga sehat selalu. Selamat apaan? Umur saja yang bertambah. Begitu kami duduk, ibu mertua langsung membuka mulut. Ngomong-ngomong besan, bagaimana pinggangnya? Sudah jauh lebih baik. Terima kasih. Tapi tinggal di rumah anak perempuan selama sebulan itu, sepertinya keterlaluan ya, meskipun tinggal sendiri. Wajah ibu memerah. Maaf. Saya akan pergi setelah selesai berobat. Ayah mertua ikut menimpali. Katanya kondisi keuangan keluarga Besan sedang sulit ya. Setelah Besan laki-laki meninggal, pendapatannya jadi 0. Ibu tidak bisa menjawab. Ibu mertua melanjutkan, anakku Bima seorang direktur rumah sakit dan menghasilkan banyak uang, jadi kami bisa membantu biaya hidup Besan. Tapi begini, setelah menarik napas sejenak, ibu mertua mulai ke inti pembicaraan. Apa yang keluarga Besan berikan saat menikahkan putrinya? 1 unit apartemen, atau setidaknya seserahan yang layak? Ibu menjawab dengan suara gemetar, maaf, kami tidak mampu. Bukan begitu, kami kira karena Besan punya perusahaan farmasi. Jadi kami berharap banyak, tapi setelah beliau meninggal ternyata tidak ada apa-apa. Kata-kata ibu mertua semakin tajam. Jujur saja, bukankah anak kami yang rugi? Memang kami menerima uang saat membuka rumah sakit, tapi itu kan investasi karena percaya pada kemampuan anak kami. Berkat itu juga kan kalian bisa hidup seperti sekarang? Suami saya hanya duduk diam. Saya berharap dia akan membela kami, tapi dia hanya sibuk dengan sumpitnya. Dan Sari, kenapa kamu masih bekerja di ruang konseling rumah sakit itu?
Tiba-tiba panah beralih ke saya. Hah? Saya. Suaminya direktur rumah sakit, tapi istrinya hanya seorang konselor. Aku malu menyebutmu menantuku dimanapun. Ayah mertua ikut menimpali. Benar. Karena tidak ada dukungan dari keluarga, makanya bekerja di tempat seperti itu. Makanan mulai dihidangkan, tapi tidak ada yang bisa makan dengan tenang. Ibu mertua terus menyerang ibu. Besan? Apa tidak kasihan melihat putrinya bekerja keras? Oh, benar juga. Katanya Besan juga bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kalau begitu, ya sama saja, ibu dan anak. Air mata mulai menggenang di mata ibu, tapi beliau menahannya. Kirana yang merasa cemas menggenggam ujung pakaian saya erat-erat. Ngomong-ngomong, Bima anakku memang hebat. Dalam situasi seperti ini pun masih mengurus keluarga mertua, bahkan menampung ibu mertuanya. Ibu mertua memuji suaminya sambil semakin merendahkan kami. Besan? Bukankah seharusnya mengucapkan terima kasih pada anakku? Ibu menundukkan kepala dan berkata, iya, sepertinya begitu. Entah apa yang harus disyukuri, tapi kedepannya tolong lebih menahan diri ya, sampai kapan mau menguras harta anakku. Saya tidak tahan lagi dan membuka mulut. Bu, jangan bicara begitu. Kamu diam, orang tua sedang bicara. Ibu mertua membungkam saya, dan kamu juga sadar diri. Datang dengan tangan kosong. Apa yang mau dibanggakan? Mau hidup seperti itu selamanya? Saat itulah, ponsel suami saya mulai berdering. Suami saya melihat layar ponselnya dan terlihat panik. Telepon dari siapa? Sebentar. Ini dari rumah sakit. Kalau begitu cepat angkat. Ibu mertua menggerutu. Bukan begitu? Sepertinya ada keadaan darurat di rumah sakit. Kalau begitu cepat angkat. Sepertinya pasiennya gawat. Karena didesak ibu mertua, suami saya buru-buru menjawab telepon. Tapi entah karena tangannya licin, tombol pengeras suara tertekan. Seketika itu, suara wanita menggema di seluruh ruangan. Sayang, hari ini tidak bisa bertemu lagi ya. Kalung yang kamu berikan kemarin cantik sekali. Aku merindukanmu. Kapan kamu datang? Semua orang membeku. Suami saya buru-buru mematikan pengeras suara, tapi sudah terlambat. Sayang. Kenapa diam saja? Aku merindukanmu. Suara orang itu terdengar lagi. Mas Bima, mau bohong lagi di rumah? Bilang ke istri pergi ke rumah sakit ya. Suami saya akhirnya berhasil mematikan telepon, tapi semuanya sudah terungkap. Keheningan menyelimuti. Saya bertanya dengan suara gemetar. Itu tadi apa? Suami saya mencoba berkelit. Bukan. Itu telepon iseng. Akhir-akhir ini banyak telepon aneh. Telepon iseng? Tadi dia bilang Mas Bima? Suara saya semakin meninggi. Ibu berkata dengan tenang, Bima, ini tidak benar. Kamu tidak boleh seperti ini pada istrimu. Ibu mertua melotot ke arah ibu. Besan diam saja. Ini urusan keluarga kami. Tapi putri saya, putri? Apa yang sudah Besan berikan pada putri Besan sampai bicara soal putri? Ayah mertua berdeham karena canggung. Bima, ini keterlaluan. Ayah diam saja. Suami saya bahkan membungkam ayahnya. Saya menatap lurus ke arah suami saya. Siapa wanita itu? Perawat rumah sakit kan? Yuni kan? Ekspresi suami saya berubah. Sepertinya dia merasa tidak perlu menyembunyikannya lagi. Benar. Mau apa kamu? Apa katamu? Dia Yuni. Perawat di rumah sakitku. Muda, cantik, dan mengerti aku. Saya tidak bisa percaya. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa, kaget? Hidup dengan wanita membosankan sepertimu membuatku sesak napas, makanya aku begitu, ibu mertua ikut menimpali. Benar? Anakku kan punya kemampuan? Jadi wajar kalau banyak wanita yang mendekat? Apa salahnya? Ibu tidak tahan lagi dan berdiri. Meskipun begitu, selingkuh itu salah. Apa salah Sari? Salah? Datang ke keluarga ini dengan tangan kosong, hanya menerima gaji konselor, tidak bisa mengurus anakku dengan baik. Itu salah. Saya tidak tahan lagi dan berkata, Bu, apa yang tidak saya lakukan? Setiap subuh saya siapkan bekal, mengurus rumah. Apa itu yang dibanggakan? Itu kan kewajiban sebagai menantu. Suami saya tertawa sinis. Benar?
Kewajiban saja tidak bisa dilakukan dengan benar? Selalu bilang capek, lelah. Kamu bahkan tidak memberikan uang belanja yang cukup. Apa yang kamu bicarakan? Begitu saya membantah, tatapan suami saya menjadi dingin. Uang belanja? Kamu yang hidup dari uangku? Kirana mulai menangis karena takut. Ibu, saat saya akan memeluk Kirana, ibu mertua menghalangi. Jangan membuat keributan di depan anak. Suami saya terus berbicara. Benar, kami menjalin hubungan. Mau apa kamu? Hidup dengan wanita membosankan sepertimu membuatku sesak napas. Seketika itu, kesabaran saya habis. Kamu gila? Saya berteriak pada suami saya. Saat itu, ekspresi ibu mertua berubah drastis. Apa katamu? Ibu mertua melangkah maju ke depan saya. Kamu bilang anakku gila, Bu? Suami saya selingkuh dan mengakuinya dengan bangga. Bagaimana bisa? Saat itulah, plak. Tangan ibu mertua menampar pipi saya dengan keras. Pipi saya terasa panas dan telinga saya berdengung. Pandangan saya menjadi kabur. Beraninya kamu bilang anakku gila? Kamu yang gila. Saat saya memegangi pipi saya, ibu mertua terus berbicara. Punya suami dokter. Apa yang kamu keluhkan? Anakku menghasilkan banyak uang dan punya kemampuan. Wajar kalau dia punya wanita lain. Ibu saya berdiri. Meskipun begitu, bagaimana bisa menampar putriku di depanku? Ibu mertua berbalik ke arah ibu. Besan diam saja. Bagaimana cara Besan mendidik anak, berani membantah mertua seperti ini? Apa salah Sari sampai diperlakukan seperti ini? Ibu untuk pertama kalinya meninggikan suara. Salah? Datang dengan tangan kosong itu salah. Menikahkan anak perempuan dengan tangan kosong itu salah. Ayah mertua berkata dengan canggung, sudah, cukup. Kamu diam saja. Aku sudah menahan ini selama 6 tahun. Ibu mertua kembali berbalik ke arah saya. Kamu juga sadar diri. Tidak punya dukungan dari keluarga, hanya menerima gaji konselor, dengan hak apa kamu membantah anakku? Pipi saya berdarah. Sepertinya tergores kuku ibu mertua. Kirana menangis dan berlari ke arah saya. Ibu tidak apa-apa? Saat saya akan memeluk Kirana, suami saya menghalangi. Kirana sini. Ibumu sepertinya sudah gila. Tidak mau. Aku mau sama ibu. Kirana menggenggam erat pakaian saya. Ibu mengeluarkan sapu tangan dan mengelap darah di pipi saya. Tangan ibu gemetar. Sari, tidak apa-apa. Mata ibu penuh dengan air mata. Ibu mertua tertawa sinis. Benar, ibu dan anak sama saja. Sama-sama tidak berguna dan menyedihkan. Suami saya menimpali. Ibu benar. Dari awal dia bukan wanita yang sepadan dengan keluarga kita. Saya berkata dengan suara gemetar. Modal buka rumah sakit. Apa kalian lupa ayah saya yang memberikan semuanya? Ibu mertua mendengus. Memangnya kenapa? Itu investasi karena percaya pada kemampuan anakku. Itu juga bukan investasi yang bagus. 300 juta bukan investasi yang bagus? Benar? Dengan 300 juta kamu mau kami berterima kasih seumur hidup? Berapa banyak uang yang sudah dihasilkan anakku selama ini? Suami saya berkata dengan sinis. Sudah? Hentikan. Lagi pula kita akan mengakhirinya? Mengakhirinya? Begitu saya bertanya, suami saya seolah sudah menunggunya. Benar? Kita cerai. Aku tidak bisa hidup lagi dengan wanita sepertimu. Ibu mertua setuju. Pikiran yang bagus. Dari awal dia bukan menantu yang cocok untuk keluarga kita. Ibu memegang tangan saya erat. Sari. Bu, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya sama sekali tidak baik-baik saja. Pipi saya terus terasa panas, dan dada saya seperti terkoyak. 6 tahun pernikahan berakhir seperti ini. Dipukul dan dihina di depan ibu dan putri saya. Ruangan restoran itu sunyi. Saya perlahan berdiri. Baiklah. Kita cerai. Suami saya tertawa sinis. Oh ya? Lalu bagaimana dengan Kirana? Saya memeluk putri saya erat. Tentu saja saya yang akan membesarkannya. Hak asuh anak? Kamu? Dengan uang apa? Kata-kata suami saya menusuk seperti belati. Tapi saya sudah memutuskan. Saya tidak bisa lagi berada di neraka ini. Hak asuh anak tentu saja padaku. Suami saya berkata dengan tegas. Apa maksudmu?
Kirana harus aku yang besarkan. Kamu? Percaya diri sekali? Hanya seorang konselor dengan gaji kecil? Kata-kata suami saya menusuk hati. Meskipun begitu, ibunya adalah aku. Ibu? Apa yang bisa seorang ibu berikan? Mau membesarkan anak di rumah kontrakan sempit? Ibu mertua ikut menimpali. Benar, cucu kami harus kami yang besarkan. Tidak bisa kami serahkan pada ibu sepertimu. Ibu tidak tahan lagi dan berdiri. Tunggu sebentar. Meskipun begitu, merebut anak dari ibunya itu tidak benar. Ibu mertua melotot ke arah ibu. Ibu mertua ikut campur urusan apa? Anda yang hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga? Tapi ini tidak benar. Bima yang selingkuh dan minta cerai, lalu mau merebut anak juga? Itu tidak masuk akal. Ibu untuk pertama kalinya bersikap tegas. Suami saya tertawa sinis. Ibu mertua juga. Kenapa begitu membela putrinya? Padahal tidak memberikan apa-apa? Tidak memberikan apa-apa? Apa kamu lupa suamiku memberikan modal 300 juta untuk rumah sakitmu? Suara ibu gemetar. Dulu kamu bilang terima kasih, tidak akan melupakan kebaikan seumur hidup. Sekarang begini? Ayah mertua berkata dengan canggung. Sudah, hentikan. Di depan anak? Di depan anak? Lihat apa yang mereka lakukan pada putri kami. Ibu menunjuk pipi saya. Setelah memukulnya sampai berdarah, sekarang mau merebut anaknya juga? Suami saya berkata dengan dingin. Jadi mau bagaimana? Apa tidak tahu kalau secara hukum aku lebih diuntungkan? Apa maksudmu? Harta semua atas namaku, penghasilan juga dariku. Kalau kita berebut hak asuh anak di pengadilan, menurutmu siapa yang akan menang? Saya berkata dengan suara gemetar. Lalu aku harus bagaimana? Suami saya tersenyum penuh kemenangan. Sederhana, lepaskan hak atas harta Gonogini dan jangan menuntut uang nafkah. Maka Kirana boleh kamu bawa. Apa katamu? Kalau mau hak asuh anak, tanda tangani surat pernyataan melepaskan hak atas harta Gonogini. Apartemen, tabungan, semua harta. Jangan berharap uang nafkah anak juga. Ibu mertua setuju. Benar? Setidaknya harus begitu, kalau mau membawa cucu kami. Ibu marah. Ini pemerasan? Pemerasan? Ini kesepakatan. Kesepakatan yang adil. Tatapan suami saya dingin. Kirana menangis sambil memegang pakaian saya. Ibu, aku takut. Saya memeluk Kirana erat. Tidak apa-apa, ada ibu. Ibu mertua tertawa sinis. Ada ibu? Ibu yang tidak punya uang bisa apa? Suami saya memberikan ultimatum. Aku beri waktu seminggu. Putuskan. Mau melepaskan harta Gonogini dan membawa Kirana, atau melepaskan Kirana juga? Melepaskan Kirana? Benar. Pilih. Anak atau uang? Ibu memegang tangan saya erat. Sari, dengan orang-orang seperti ini lagi. Ibu mertua diam saja. Semuanya sudah berakhir. Suami saya berdiri dan berkata, mulai hari ini kita pisah ranjang. Barang-barangmu akan kukirim besok. Ibu mertua juga berdiri. Benar. Hari ini adalah akhirnya. 6 tahun ini kamu sudah bekerja keras, anakku. Ayah mertua hanya diam menundukkan kepala. Mereka keluar dari ruangan lebih dulu. Ibu akhirnya meledak. Sari, ayo pergi. Kita pergi dari sini sekarang juga. Ibu menggendong Kirana dan menarik tangan saya. Tidak perlu lagi bersama orang-orang seperti ini. Suamiku yang memodali rumah sakitnya, dan mereka hidup dari uang itu, benar-benar orang jahat. Air mata mengalir dari mata ibu. Kenapa putriku harus mengalami penghinaan seperti ini? Kenapa? Saya menenangkan ibu. Bu, tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Apanya yang tidak apa-apa? Lihat pipimu. Berdarah. Saat keluar dari restoran, ibu berkata, Sari, tidak perlu harta. Bawa saja Kirana. Ada ibu. Kita bertiga bisa hidup. Tapi saya tahu betapa sulitnya membesarkan anak tanpa uang. Tapi Kirana tidak bisa saya lepaskan. Sama sekali tidak. Seminggu kemudian, saya menandatangani surat pernyataan melepaskan hak atas harta Gonogini. Pengacara melarang saya, tapi saya tidak bisa melepaskan Kirana. Apa Anda benar-benar akan melakukan ini? Tanpa apa-apa? Iya. Asalkan saya bisa melindungi putri saya.
Begitulah kami bertiga pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit. Bau jamur menusuk hidung, tapi setidaknya di sini tidak ada orang yang harus kami perhatikan. Ibu, ini rumah kita? Kirana bertanya. Iya, sekarang ini rumah kita. Ibu memeluk Kirana. Nenek, ibu, dan Kirana akan hidup bahagia. Malam pertama, melihat keceriaan Kirana, saya hampir menangis. Keesokan harinya, saya bekerja lebih keras. Siang hari sebagai kepala konseling di rumah sakit, malam hari sebagai pekerja paruh waktu di call center. Bu Sari, akhir-akhir ini terlalu memaksakan diri. Rekan kerja saya khawatir, tapi saya hanya tersenyum. Tidak apa-apa, ibu juga, meskipun pinggangnya sakit, tetap bekerja sebagai asisten rumah tangga. Bu, saya sendiri juga bisa. Tidak? Ibu juga lebih tenang kalau bekerja. Kita harus membelikan Kirana makanan enak. Begitulah 2 bulan berlalu. Suatu hari, seorang ibu-ibu di lingkungan sekitar datang mencari saya. Anda Bu Sari kan? Kita pernah bertemu di rumah sakit. Oh iya, selamat siang. Begini, apa saya boleh bertanya soal rumah sakit? Ibu itu disarankan untuk operasi lutut di rumah sakit, tapi beliau merasa itu tindakan berlebihan. Rumah sakit mana ya? Setelah saya dengarkan dengan saksama, ternyata memang banyak pemeriksaan yang tidak perlu. Bu, pemeriksaan ini tidak perlu. Dan rumah sakit ini lebih jujur daripada yang itu. Setelah saya jelaskan dengan detail, ibu itu sangat berterima kasih. Terima kasih banyak. Hampir saja saya buang-buang uang. Setelah kejadian itu, gosip menyebar di lingkungan sekitar. Bu Sari yang tinggal di kontrakan sempit itu tahu banyak informasi tentang rumah sakit, setiap hari 2-3 orang datang. Operasi pembuluh darah kaki bagusnya di mana ya? Laser kulit di mana yang tidak mahal? Apa obat ini harus diminum? Saya membagikan informasi yang saya kumpulkan selama 6 tahun di rumah sakit. Rumah sakit mana yang sering melakukan tindakan berlebihan, pemeriksaan apa yang benar-benar perlu, berapa harga yang wajar. Bu Sari, terima kasih banyak. Kalau ke rumah sakit saya takut, dulu saya hanya mengikuti apa kata dokter, tapi berkat Bu Sari, mata saya terbuka. Ucapan terima kasih dari para ibu menjadi kekuatan bagi saya. Suatu malam, ibu berkata, Sari, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Hanya memberitahu apa yang saya tahu. Bukan. Informasi itu kekuatan. Kamu membantu orang dengan informasi yang kamu miliki. Kata-kata ibu membekas di hati saya. Suatu hari, seorang ibu mengusulkan, Bu Sari, bagaimana kalau kita buat kelompok dan bertemu secara rutin? Kelompok? Iya. Kelompok berbagi informasi rumah sakit. Kita juga iuran sedikit. Ibu-ibu yang lain setuju. Benar. Kita juga bisa belajar dari Bu Sari. Kita membantu orang-orang seperti kita yang tidak tahu apa-apa. Begitulah kelompok informasi medis jujur dimulai. Awalnya hanya 5 orang, tapi dalam sebulan menjadi 30 orang. Meskipun iurannya kecil, itu juga membantu biaya hidup. Tapi kehidupan masih sulit. Bunga pinjaman sewa rumah, biaya hidup, biaya les Kirana, tapi kami bertiga bahagia. Ibu, hari ini aku dapat penghargaan di TK. Kirana dengan bangga menunjukkan piagamnya. Wah, Kirana hebat. Ibu dan saya memeluk Kirana erat. Meskipun tinggal di kontrakan sempit, kami merasa nyaman, tidak perlu memperhatikan mertua, tidak perlu menyiapkan bekal subuh. 3 bulan tinggal di kontrakan. Saat kami sedang makan malam, bel pintu berbunyi. Siapa? Sari. Ini Paman. Begitu saya membuka pintu, adik laki-laki ayah, Paman Heru, berdiri di sana. Di tangannya ada sebuah tas dokumen. Paman, ada apa? Boleh Paman masuk? Ibu terkejut dan berdiri. Ya ampun, Pak Heru. Kenapa sampai ke tempat seperti ini, kakak ipar? Lama tidak bertemu. Paman melihat sekeliling kontrakan sempit itu, dan menghela napas. Ternyata kalian tinggal di tempat seperti ini. Maaf. Tempatnya sederhana, kenapa minta maaf? Seharusnya aku yang datang lebih awal. Paman membuka tas dokumennya. Sari, tidak bisa ditunda lagi. Bio Farma Jaya bulan depan akan go public di Bursa Efek. Go public? Benar.
Saham 50% milik kakak, sekarang harus diurus. Ibu bertanya dengan kaget, masih ada sahamnya? Tentu saja, itu hasil kerja keras kakak seumur hidup. Secara hukum itu milik kakak ipar dan Sari. Terima kasih sudah percaya dan menunggu selama ini. Paman mengeluarkan dokumen dan menunjukkannya. Selama ini aku yang mengelola demi kestabilan perusahaan. Tapi sekarang saatnya mengembalikannya. Saya menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Setelah go public, perkiraan nilai kapitalisasi pasarnya sekitar 200 miliar. Saham 50% milik kakak berarti 100 miliar. Angka 100 miliar membuat saya sesak napas. Dari jumlah itu, kakak ipar mendapat warisan 30% dan Sari 20%. Ibu dan saya saling berpandangan. Kenyataan yang tidak bisa dipercaya. Paman mengeluarkan amplop lain. Dan ini surat yang ditulis kakak sebelum meninggal. Dengan tangan gemetar saya membuka surat itu. Tulisan tangan ayah terlihat. Sari, saat kamu membaca surat ini, mungkin kamu sedang dalam kesulitan. Tapi jangan menyerah. Jangan hidup dengan memperhatikan orang lain. Pertahankan hakmu. Apapun pilihan hidupmu, ayah selalu di pihak Sari. Semoga saham ini menjadi awal yang baru untukmu dan ibu. Putriku tersayang. Semangat, air mata mengalir deras. Ibu juga menangis. Sayang, kamu sampai sejauh ini. Paman berkata, kakak selalu khawatir. Khawatir Sari menderita di keluarga mertuanya. Ayah, benar. Saat memberikan modal buka rumah sakit pun sebenarnya beliau sangat khawatir. Khawatir keluarga itu akan memperlakukanmu dengan semena-mena. Paman menghela napas. Ternyata dugaan kakak benar, katanya kalian sudah cerai? Iya, mereka membuka rumah sakit dengan uang kakak, lalu tidak tahu terima kasih. Sebelum go public, pengurusan sahamnya rumit, dan kakak juga berpesan. Berikan ini saat Sari benar-benar dalam kesulitan. Paman menatap saya dan berkata, sekarang kamu juga hiduplah dengan bangga, seperti putri kakak. Kirana menatap lekat-lekat pada paman buyutnya. Kakek, apa sekarang kita kaya? Paman mengelus kepala Kirana. Benar, sekarang kalian bisa hidup tanpa khawatir. Sebelum pergi, paman berkata, kalau butuh uang tunai, hubungi aku. Meskipun belum go public, sebagian bisa dijual. Terima kasih, paman. Tidak apa-apa. Hanya mengembalikan milik kakak. Setelah paman pergi, kami bertiga menangis cukup lama. Ayah melindungi kita. Ibu memeluk saya erat. Sekarang kita mulai lagi. Dengan bangga. Malam itu, saya memutuskan. Bukan hanya menjadi kaya, tapi berhasil dengan kemampuan saya sendiri. Dengan apa yang ditinggalkan ayah, menjadi orang yang lebih besar. Keesokan harinya, saya mengajukan surat pengunduran diri dari rumah sakit. Bu Sari, kenapa tiba-tiba? Sekarang saya mau memulai usaha sendiri. Rekan-rekan kerja saya terkejut, tapi saya yakin. Pusat Konseling Informasi Medis Jujur. Usaha yang didasarkan pada informasi dan pengalaman yang saya miliki. Bukan karena uang, tapi pekerjaan yang benar-benar bisa membantu orang. Ibu berkata, Sari, ayah pasti senang di surga. Iya, Bu. Sekarang adalah awal yang baru. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang menonton TV, berita kilat muncul. Klinik kecantikan M di Jakarta Selatan, terbongkar melakukan operasi oleh tenaga, tidak berkompeten, izin praktik dokter dicabut selama 3 tahun. Itu adalah klinik suami saya. Sebulan setelah menonton berita itu, ponsel saya berdering. Nomor tidak dikenal, tapi saya angkat. Sari, ini aku. Itu suami saya. Suaranya terdengar sangat lesu. Ada apa? Tolong temui aku sekali saja. Aku mohon. Tidak ada alasan untuk bertemu. Tolong. Ini benar-benar mendesak. Setelah berpikir, saya setuju untuk bertemu di sebuah kafe. Saat masuk ke kafe, suami saya dan ibu mertua sudah duduk di sana. Baru 4 bulan, tapi keduanya sudah terlihat sangat berbeda. Barang-barang mewah ibu mertua sudah tidak ada, dan kesombongan suami saya juga hilang. Sari. Saat ibu mertua memanggil nama saya, bulu kuduk saya merinding. Dulu beliau memanggil saya kamu. Sekarang memanggil nama saya. Silakan duduk. Saya yang lebih dulu berbicara. Suami saya buru-buru membuka mulut. Sari,
kliniknya bangkrut. Izin praktik dokter dicabut 3 tahun dan denda 500 juta. Saya lihat di berita. Rumah juga sudah disita, utang kartu kredit, pinjaman, semuanya habis. Ibu mertua berkata dengan terisak, "Sari, kami salah. Kami benar-benar minta maaf." Mendengar kata maaf dari mulut ibu mertua. Lalu, tolong bantu kami. Suami saya menundukkan kepala. Katanya kamu dapat saham Bio Farma Jaya? Pinjamkan sedikit uang. Setidaknya untuk biaya pengacara. Saya tertawa. Meminjamkan? Dengan hak apa? Ibu mertua menyatukan kedua tangannya. Sari, kita kan pernah jadi keluarga. Keluarga? Saya bertanya dengan dingin. Apa ibu pernah menganggap saya sebagai keluarga? Setiap subuh saya siapkan bekal, tapi ibu selalu bilang tidak enak, dan meremehkan keluarga saya karena miskin. Ibu mertua mencoba membela diri, tapi saya terus berbicara. Di hari ulang tahun ibu menampar pipi saya kan? Sampai berdarah. Ingat, itu karena aku sedang marah. Di depan ibu saya, ibu memukul saya, dan bilang datang dengan tangan kosong. Suami saya ikut campur. Sari, lupakan masa lalu. Masa lalu? Baru 4 bulan yang lalu. Saya menatap lurus ke arah suami saya. Kamu di depanku dengan bangga bilang benar. Aku punya wanita lain. Waktu itu aku sedang tidak waras. Selingkuh dengan perawat, dan bilang padaku wanita membosankan sepertimu. Keduanya tidak bisa berkata apa-apa, dan yang paling licik adalah menjadikan Kirana sebagai alasan untuk membuatku melepaskan hak atas harta Gonogini. Ibu mertua mulai menangis. Maaf? Benar-benar maaf? Baru sekarang minta maaf? Saat itu, ibu mertua tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berlutut. Semua orang di kafe menatap. Sari, tolong. Keluarga kami benar-benar hancur. Kami akan jadi gelandangan. Suami saya juga membuang harga dirinya. Sari, tolong bantu sekali saja. Ini yang terakhir. Saya berdiri. Bu, bangun. Dilihat orang. Ibu mertua memegang ujung pakaian saya. 10 juta saja. Tidak, 5 juta saja. Bu, saya berkata dengan tegas. Modal buka klinik 300 juta itu dari ayah saya. Ingat kan? Dengan uang itu ibu bisa buka klinik, menghasilkan uang, membeli barang mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri. Ibu mertua menundukkan kepala. Tapi begitu ayah saya meninggal, sikap ibu langsung berubah. Suami saya memohon, Sari, aku kan ayah Kirana. Ayah Kirana? Saya tertawa sinis. Ayah yang tidak pernah memberikan uang nafkah sepeser pun? Itu karena aku tidak punya kemampuan. Bukan. Sebelum izin praktikmu dicabut pun kamu tidak pernah memberikannya. Pasti semuanya untuk perawat itu kan? Karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, keduanya diam. Saya berkata untuk terakhir kalinya, saya tidak bisa membantu sepeser pun. Sari, dan jangan hubungi saya lagi. Jangan dekati Kirana juga. Saat saya akan keluar dari kafe, ibu mertua berteriak. Kamu juga suatu saat akan menyesal. Tetap saja. Saya tidak menoleh ke belakang. Setelah keluar, saya menarik napas dalam-dalam. Rasanya lega. Seperti beban yang menumpuk selama 6 tahun terangkat sekaligus. Saat pulang ke rumah, ibu sudah menunggu dengan cemas. Bagaimana? Mereka minta pinjam uang. Sampai berlutut. Apa? Setelah saya ceritakan semuanya, ibu berkata, bagus, bagus sekali. Saya tidak menyesal sama sekali. Malam itu, saya bisa tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya, hati saya merasa tenang. Seminggu setelah kembali dari kafe, saya sedang menyusun rencana bisnis baru. Pusat Konseling Informasi Medis Jujur. Pendaftaran usaha sudah di depan mata. Berkat mencairkan sebagian saham Bio Farma Jaya, kami bisa pindah dari kontrakan sempit ke sebuah apartemen biasa. Meskipun kecil, apartemen di lantai 15 ini terang benderang. Saat itu, telepon datang dari ibu. Sari, bisa datang ke rumah sekarang? Suara ibu terdengar panik. Kenapa? Ada apa? Entah bagaimana mereka tahu. Seluruh keluarga mantan mertuamu ada di depan pintu. Hah? Pintunya tidak ibu buka, tapi mereka terus menekan bel dan menunggu.
Satpam apartemen sudah datang dan pergi. Saya bergegas pulang. Begitu masuk ke koridor apartemen, benar saja ada 3 orang berdiri di depan pintu. Ibu mertua, ayah mertua, dan suami saya. Penampilan mereka sangat berbeda dari 4 bulan yang lalu. Barang-barang mewah yang biasa dikenakan ibu mertua tidak ada satupun. Hanya jaket usang dan tas yang sepertinya dibeli di supermarket. Rambut putih yang tidak diwarnai terlihat di sana-sini. Ayah mertua terlihat lebih kuyu, bukan lagi setelan jas, tapi pakaian mendaki yang usang, dengan bahu yang membungkuk. Suami saya terlihat kurus dengan janggut yang tidak dicukur. Sari, ibu mertua menangis begitu melihat saya. Saya berkata dengan dingin. Bagaimana kalian tahu tempat ini? Kami dengar kamu pindah. Setelah mencari-cari akhirnya kami temukan. Para tetangga mulai berbisik di koridor. Terpaksa saya membuka pintu. Silakan masuk. Kalau ada yang mau dibicarakan, di dalam saja. Begitu masuk ke dalam rumah, mata mereka terbelalak. Ruang tamu yang bersih, perabotan baru, ruangan yang penuh dengan sinar matahari. Sangat berbeda dengan kontrakan sempit. Ibu sedang menyiapkan teh di ruang tamu. Ibu mertua memberi salam dengan canggung pada ibu. Ibu hanya mengangguk dingin. Silakan duduk. Saya menunjuk ke sofa. Mereka bertiga duduk dengan hati-hati. Kesombongan mereka yang dulu sudah hilang. Ibu mertua yang pertama kali membuka mulut. Sari, kami benar-benar salah. Lalu tiba-tiba beliau berdiri dari sofa dan berlutut di lantai. Bu, saya terkejut dan mencoba membangunkannya. Tapi ayah mertua juga ikut berlutut. Menantuku, kami sudah keterlaluan. Maafkan kami. Saat suami saya juga akan berlutut, ibu maju. Hentikan. Apa dengan berlutut masa lalu bisa hilang? Ibu mertua berkata sambil menangis, kami benar-benar minta maaf, Besan. Kami terlalu sombong, baru sekarang. Dan apa yang kalian lakukan pada putriku adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Suara ibu gemetar. Saya membangunkan mereka. Duduk dan bicaralah. Apa urusannya? Suami saya dengan susah payah membuka mulut. Sari, izin praktik dokterku dicabut 3 tahun. Katanya ada cara untuk membatalkannya. Oh ya? Kalau mengajukan gugatan tata usaha negara, katanya bisa mengurangi masa hukumannya, kata pengacara. Tapi harus menggunakan firma hukum besar. Ibu mertua melanjutkan. Untuk menyewa firma hukum besar, uang mukanya saja 150 juta. Dengan biaya keberhasilan bisa sampai 200 juta. 200 juta? Benar. Kami sekarang tidak punya uang sepeser pun. Rumah sudah disita, utang kartu kredit, pinjaman. Ayah mertua menundukkan kepala. Gugatan kelompok dari pasien juga sudah masuk. Ganti ruginya saja 300 juta. Keadaan mereka benar-benar buruk. Suami saya memohon. Sari, kalau gugatan ini menang, aku bisa memulai lagi. Asalkan punya izin praktik dokter. Lalu, pinjamkan uang. Atau anggap saja sebagai investasi. Aku pasti akan mengembalikannya. Ibu mertua menambahkan, Sari, kamu kan punya saham Bio Farma Jaya, kalian sekarang punya uang. 200 juta saja cukup. Saya tertawa. 200 juta saja cukup? Apa itu uang kecil? Bagi kami itu uang besar, tapi bagi kalian. Ibu akhirnya meledak. Benar-benar tidak tahu malu. Semua orang menatap ibu. Saat suami saya memberikan modal 300 juta untuk buka klinik, kalian berterima kasih, tapi begitu beliau meninggal, sikap kalian langsung berubah. Itu, Sari setiap subuh menyiapkan bekal, tapi kalian selalu bilang tidak enak dan meremehkan keluarga kami karena miskin. Suara ibu semakin meninggi. Bahkan di hari ulang tahun, kalian menampar pipi putriku, sampai berdarah. Di depanku, ibu mertua menundukkan kepala. Dan apa yang kalian bilang? Datang dengan tangan kosong. Hidup dari uang anakku. Ayah mertua mencoba membela diri. Waktu itu kami salah berpikir. Salah berpikir? Apa itu bisa selesai dengan salah berpikir? Ibu menunjuk mantan suaminya. Orang ini juga bagaimana? Selingkuh dan dengan bangga bilang benar, aku punya wanita lain. Mantan suami saya menundukkan kepala. Dan yang paling licik adalah, menjadikan Kirana sebagai alasan untuk membuatku melepaskan hak atas harta Gonogini. Saya berkata dengan tenang.
Kalian butuh 200 juta? Ibu mertua menatap saya dengan penuh harap. Benar, Sari. Kami semua salah. Kami benar-benar menyesal. Menyesal. Saya perlahan melanjutkan. Bu, apa ibu tahu kenapa kliniknya bangkrut? Karena suami saya selingkuh dengan perawat dan mengabaikan pasien, bahkan menyuruh orang yang tidak berkompeten melakukan operasi. Itu kesalahan. Kesalahan? Apa pencabutan izin praktik dokter itu karena kesalahan? Ibu mertua tidak bisa menjawab. Dan apa ibu tahu kenapa rumahnya disita? Karena membeli barang mewah, jalan-jalan ke luar negeri, dan berfoya-foya dengan uang pinjaman. Ayah mertua menundukkan kepala. Semuanya adalah pilihan kalian sendiri. Akibat dari keserakahan dan kesombongan. Suami saya berkata, meskipun begitu, kita kan pernah jadi suami istri. Suami istri? Saya tertawa sinis. Ayah yang tidak pernah memberikan uang nafkah sepeser pun itu ayah Kirana? Itu karena aku tidak punya uang. Seperti yang kukatakan di kafe, sebelum izin praktikmu dicabut pun kamu tidak pernah memberikannya. Karena tidak ada lagi yang bisa dikatakan, suami saya diam. Ibu mertua memohon untuk terakhir kalinya. Sari, tolong. Kami akan jadi gelandangan. Maaf, itu bukan tanggung jawab saya. Saya berdiri. Saya tidak bisa membantu sepeser pun. Sari, sekarang silakan pergi. Ayah mertua berdiri dengan terhuyung-huyung. Kami sudah hidup sengsara seperti ini. Masih saja. Sengsara? Ibu berkata. Saat Sari tinggal di kontrakan sempit, apa tidak sengsara? Bekerja dari subuh sampai malam, ibu mertua menangis sambil akan pergi, lalu berbalik. Kamu juga suatu saat akan seperti ini. Tidak. Saya berkata dengan tegas. Saya tidak akan pernah hidup seperti ibu. Meremehkan orang lain, dan hanya mengandalkan uang, tidak akan pernah berakhir seperti ini. Setelah mereka pergi, ibu dan saya duduk termenung cukup lama. Bagus, Sari. Bu. Saya tidak menyesal. Tentu saja. Apa salahmu? Apa salahmu? Kirana pulang dari sekolah. Ibu. Nenek. Aku pulang. Mendengar suara ceria anak itu, kami tersenyum. Kirana sudah pulang. Saya memeluk putri saya erat. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Terbebas sepenuhnya dari belenggu masa lalu, keesokan harinya setelah mengusir keluarga mertua, saya mulai bergerak secara serius. Pusat Konseling Informasi Medis Jujur. Itulah nama bisnis baru yang akan saya mulai. Saya mencairkan sebagian lagi saham Bio Farma Jaya. Setelah go public, harga saham terus naik, sehingga saya berhasil mendapatkan dana lebih dari yang diperkirakan. Sari, apa kamu tidak terlalu memaksakan diri? Ibu bertanya dengan cemas. Tidak, Bu. Ini pekerjaan yang benar-benar ingin saya lakukan. Saya menyewa sebuah kantor seluas sekitar 50 meter persegi di lantai 3 sebuah gedung kecil dekat stasiun Sudirman. Interiornya tidak mewah, tapi rapi dan nyaman. Sebuah tempat di mana para wanita parubaya bisa datang dengan nyaman. Bu Sari, Anda benar-benar membuka usaha? Seorang mantan rekan kerja di rumah sakit datang dengan terkejut. Iya. Sekarang saya mau memulai usaha sendiri. Wah, hebat. Saya juga mau ikut bekerja. Begitulah karyawan pertama saya. Selama persiapan pembukaan, para ibu yang pernah saya bantu saat tinggal di kontrakan sempit menyebarkan berita. Di sana, kita tidak akan ditipu oleh rumah sakit. Tempat yang mencegah tindakan medis berlebihan. Pemiliknya terkenal jujur. Hari pertama pembukaan, di luar dugaan banyak orang yang datang. Ibu mertua saya disarankan operasi lutut, tolong lihat apakah itu benar-benar perlu. Apa semua obat ini harus diminum? Sepertinya terlalu banyak. Saya konsultasi di klinik kecantikan, disuruh melakukan ini itu, apa benar-benar perlu? Saya membagikan pengetahuan dan informasi yang saya kumpulkan selama 6 tahun di rumah sakit. Pemeriksaan ini tidak perlu. Cukup lakukan yang ini saja. Rumah sakit ini terkenal sering melakukan tindakan berlebihan. Pergi ke sini saja, obatnya cukup minum yang ini saja. Sisanya duplikat. Bulan pertama, berita dari mulut ke mulut mulai menyebar, ibu saya sembuh tanpa operasi. Saya hemat biaya obat 300.000 sebulan. Saya hemat 5 juta karena tidak melakukan prosedur yang tidak perlu.
Bulan kedua, jadwal janji temu mulai padat. Saya merekrut 3 karyawan lagi, semuanya adalah orang-orang yang berpengalaman bekerja di rumah sakit. Bu, saya juga ingin melakukan pekerjaan seperti ini. Pekerjaan yang benar-benar membantu pasien. Bulan ketiga, media mulai tertarik. Katanya ada pusat konseling yang mencegah tindakan medis berlebihan. Boleh kami wawancara? Awalnya saya menolak, tapi karena berpikir bisa membantu lebih banyak orang, saya setuju. Tujuan kami adalah mengurangi kesenjangan informasi antara rumah sakit dan pasien. Kami membantu pasien agar bisa menjadi konsumen layanan kesehatan yang cerdas. Setelah artikel itu dimuat, telepon membanjir. Ada pertanyaan dari seluruh Indonesia. Karyawan saya melapor dengan kaget. Saya merapikan sistem, memulai konseling online, dan juga membuat buku panduan informasi medis, pemeriksaan yang perlu vs tidak perlu. Perbandingan biaya rawat inap antar rumah sakit, mengenal obat dengan benar. Materi-materi ini saya bagikan secara gratis. 6 bulan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bu, ada telepon dari perusahaan besar. Sebuah perusahaan besar di Indonesia, S-Group, ingin menjalin kerjasama untuk program kesejahteraan karyawan mereka. Tolong sediakan layanan konseling medis untuk karyawan dan keluarga kami. Kontrak tahunannya saja mencapai 500 juta. Malam itu, saya merayakannya bersama Ibu dan Kirana. Bu, kita berhasil. Benar. Sari anakku benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat. Air mata menggenang di mata Ibu. Kalau ayah masih hidup, beliau pasti sangat senang. Saat itu, sebuah telepon tak terduga datang. Selamat malam, Bu. Saya Mita. Dulu bekerja di klinik mantan suami Ibu. Itu adalah kepala perawat di klinik suami saya. Ada apa? Saya ingin bekerja di pusat konseling Ibu. Bagaimana dengan di sana? Kliniknya benar-benar bangkrut. Semua karyawannya sudah bubar. Kata-kata Bu Mita berlanjut. Saya rasa apa yang Ibu lakukan sekarang adalah pekerjaan yang sangat berarti. Saya juga ingin ikut serta. Saya berpikir sejenak, tapi karena dia adalah perawat yang kompeten, saya memutuskan untuk menerimanya. Tapi ada satu syarat. Apapun, katakan saja. Tolong rapikan data-data kejadian di klinik dulu, terutama tindakan ilegal seperti operasi oleh tenaga tidak berkompeten. Untuk mencegah korban lain. Baik, akan saya lakukan. Setelah menutup telepon, perasaan saya campur aduk. Karyawan dari klinik yang dihancurkan oleh suami saya, sekarang menjadi karyawan saya, sesuatu yang tidak bisa saya bayangkan setahun yang lalu. Suatu hari, seorang tamu istimewa datang ke pusat konseling. Bu Sari, oh, sekarang Ibu Direktur. Itu adalah Bu Siti, ibu yang pertama kali saya bantu saat tinggal di kontrakan sempit. Bu, kenapa datang? Berkat Ibu, anggota kelompok kami sekarang lebih dari 100 orang. Jadi kami datang untuk memberikan plakat penghargaan, Kipas Andamna, untuk Direktur Sari yang telah memberikan informasi medis jujur. Begitu tulisan di plakat penghargaan. Bu, tidak perlu sampai seperti ini. Ibu adalah pahlawan kami, orang-orang yang dulu takut ke rumah sakit, sekarang bisa pergi dengan percaya diri. Malam itu, saya sendirian di kantor memandangi plakat penghargaan. Dari jendela, terlihat pemandangan malam kota Jakarta. Teringat malam-malam saat saya menangis di kontrakan sempit setahun yang lalu. Dulu saya takut akan hari esok. Sekarang saya menantikannya. Ponsel saya berdering. Itu Ibu. Sari, lihat berita. Keluarga mantan mertuamu benar-benar hancur. Hah, ayah mertuamu dituntut karena penipuan. Katanya menerima investasi dari seseorang lalu dihabiskan untuk berjudi. Berita yang mengejutkan. Dan mantan suamimu, terancam izin praktiknya dicabut selamanya. Katanya ada kasus operasi oleh tenaga tidak berkompeten yang baru terungkap. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Sari, jangan terlalu dipikirkan. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Iya, Bu. Setelah menutup telepon, saya kembali menatap plakat penghargaan. Saya memutuskan untuk tidak lagi melihat ke belakang. Yang ada hanya jalan ke depan. Keesokan harinya, pusat konseling sibuk seperti biasa. Bu, hari ini ada 30 jadwal konseling. Iya, layani satu persatu dengan baik. Saya tersenyum melihat para ibu yang menunggu di koridor.
membantu mereka adalah pekerjaan saya dan kebahagiaan saya. Berikutnya silakan masuk. Saya berseru dengan suara ceria. Saat di mana kehidupan baru saya benar-benar telah mapan. Sabtu itu, 8 bulan setelah pusat konseling berdiri. Saya pergi berbelanja ke supermarket besar di lingkungan sekitar bersama Kirana. Ibu, boleh beli satu kue? Boleh, pilih satu. Saat Kirana berlari ke rak kue, saya mendorong troli ke arah rak sayuran. Tapi dari arah kasir, terdengar suara yang familiar. Terima kasih, silakan datang kembali. Saat saya menoleh, ibu mertua yang mengenakan seragam supermarket sedang bekerja di kasir. Di usianya yang pertengahan 60-an, bekerja sambil berdiri sepertinya tidak mudah. Beliau terus-menerus meluruskan punggungnya, terlihat lelah. Saya ragu sejenak, dan berniat untuk melewatinya. Tapi Kirana memanggil saya dengan suara keras. Ibu, di sini. Mendengar suara itu, ibu mertua mengangkat kepala, dan mata kami bertemu. Sari. Wajah ibu mertua memucat. Seorang karyawan lain datang menggantikannya, lalu ibu mertua mendekat. Sari, Kirana juga ada. Iya. Keheningan canggung menyelimuti. Ibu mertua terlihat sangat berbeda. Dulu beliau selalu berhiaskan barang mewah, sekarang hanya mengenakan sepatu olahraga usang dan seragam supermarket. Ibu bekerja di sini? Iya. Sudah 2 bulan. Karena usiaku, hanya di sini yang mau menerima. Suara ibu mertua tidak lagi tajam seperti dulu. Harus bekerja untuk hidup. Ayah mertuamu di penjara? Iya. Saya sudah dengar. Bima juga sekarang jadi kurir. Sari, aku benar-benar minta maaf. Permintaan maaf yang tiba-tiba membuat saya kaget. Setiap hari aku menyesal. Apa yang sudah aku lakukan padamu? Pada ibumu juga. Bu, terutama hari itu, saat aku menampar pipimu, aku akan menyesalinya seumur hidup. Air mata menggenang di mata ibu mertua. Tapi saya tidak lagi goyah. Masa lalu biarlah berlalu, Bu. Benar. Begitu. Ibu mertua menatap Kirana dan berkata, Kirana, sudah besar ya. Kirana bersembunyi di belakang saya. Sepertinya anak itu juga masih mengingat sesuatu. Kami permisi dulu, iya. Hati-hati. Saat ibu mertua berbalik, beliau bergumam, kamu memang anak yang kuat, jangan hidup sepertiku. Saat keluar dari supermarket, Kirana bertanya, Ibu, kenapa nenek ada di sana? Hanya, saya tidak ingin menjelaskannya lebih lanjut. Seminggu kemudian, saat makan malam. Setelah selesai bekerja di pusat konseling dan pulang ke rumah, seorang kurir makanan berdiri di depan pintu. Benar dengan Ibu Sari? Iya. Tapi saya tidak pesan. Oh, maaf. Saya salah lihat. Seharusnya rumah sebelah. Kurir itu mengangkat kepala. Seketika itu saya sesak napas. Itu suami saya, Mas Bima. Sari. Penampilan suami saya dengan seragam kurir terlihat sangat menyedihkan. Dulu dia berjalan dengan angkuh mengenakan jas dokter. Sekarang dia menggendong tas kurir. Ini. Wajah suami saya sangat kurus. Janggutnya juga tidak dicukur. Izin praktikku dicabut selamanya. Aku tidak bisa lagi jadi dokter. Setidaknya harus jadi kurir untuk hidup. Bekerja 12 jam sehari pun sulit untuk mendapatkan 3 juta sebulan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Pusat konselingmu katanya maju pesat ya? Aku dengar. Iya. Hebat. Kamu benar-benar hebat sekarang. Suami saya tersenyum getir. Aku bodoh. Semua yang kamu dan ayahmu berikan, aku hancurkan. Terutama aku minta maaf pada Kirana, ayah yang tidak bisa memberikan uang nafkah. Suami saya mengeluarkan amplop dari sakunya. Ini 100.000, setidaknya untuk uang jajan Kirana. Tidak perlu. Saya menolak dengan tegas. Sari, tidak perlu. Kami sudah hidup dengan baik. Suami saya menundukkan kepala. Benar. Begitu ya. Notifikasi aplikasi kurir berbunyi. Aku harus pergi mengantar lagi. Kalau terlambat kena denda. Suami saya berbalik, lalu berhenti. Sari, aku mau tanya satu hal. Apa kamu bahagia? Iya, aku bahagia. Syukurlah. Suami saya berlari menuruni tangga. Saya berdiri termenung di depan pintu cukup lama. Saat masuk ke dalam rumah,
Ibu bertanya dengan cemas. Sari, siapa? Kurir. Tapi kenapa wajahmu begitu? Bu, itu Mas Bima. Apa? Ibu terkejut dan berdiri. Dia jadi kurir. Ibu menghela napas. Meskipun itu akibat perbuatannya sendiri, rasanya tetap pahit. Malam itu, saya menulis di buku harian. Hari ini aku bertemu ibu mertua dan Bima, kasir supermarket dan kurir, orang-orang yang dulu meremehkanku, sekarang hidup dengan susah payah. Tidak ada rasa dendam. Hanya rasa pahit. Mereka juga bekerja keras untuk hidup. Itu sudah cukup. Aku akan terus berjalan di jalanku. Keesokan harinya, seorang tamu istimewa datang ke pusat konseling. Selamat pagi, Direktur Sari. Saya produser program berita dari stasiun TV. Oh, iya. Selamat pagi. Kami sedang membuat film dokumenter tentang kesenjangan informasi medis, dan kami sangat ingin mewawancarai Ibu. Tawaran untuk tampil di TV. Kalau bisa memberitahukan apa yang kami lakukan kepada lebih banyak orang, tentu saja saya mau. Terima kasih. Beruntung sekali ada orang seperti Ibu. Saat syuting, produser bertanya, Direktur, kenapa Anda memulai pekerjaan ini? Saya berpikir sejenak, lalu menjawab, saya pernah dirugikan karena tidak punya informasi. Saya tidak ingin orang lain mengalami hal yang sama. Jadi ada pengalaman pribadi ya? Iya. Sekarang pengalaman itu menjadi aset saya. Setelah syuting dan kembali ke kantor, seorang karyawan berlari menghampiri. Direktur, ada telepon lagi dari perusahaan besar. Kali ini dari H Group, bisnis terus berkembang. Malam hari, saat makan malam bersama Ibu dan Kirana, kami menonton TV. Berita tentang malapraktik medis muncul. Mantan Direktur Klinik M di Jakarta Selatan, Bima, yang baru-baru ini menjadi sorotan karena kasus operasi oleh tenaga tidak berkompeten, telah dicabut izin praktiknya secara permanen. Layar menampilkan klinik lama suami saya. Kirana bertanya, Ibu, itu di mana? Hanya, klinik yang jahat. Pusat konseling Ibu kan tempat yang baik? Tentu saja. Kirana memeluk lengan saya. Ibuku yang terbaik. Ibu tersenyum dan berkata, sekarang benar-benar sudah berakhir. Iya, Bu. Sekarang kita bisa hidup dengan cara kita sendiri. Di luar jendela, malam kota Jakarta berkelip. Setahun yang lalu, saya yang menangis di kontrakan sempit, sekarang bisa berdiri dengan bangga. Masa lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang adalah masa kini dan masa depan. Setahun kemudian, suatu pagi di musim semi, sinar matahari memenuhi ruang tamu apartemen baru kami, apartemen di lantai 25 dengan pemandangan sungai, tempat yang dulu bahkan tidak bisa saya impikan. Ibu, sudah pagi. Kirana keluar dengan seragam sekolahnya. Sudah 2 bulan dia masuk ke sekolah dasar yang bagus. Kirana hari ini cantik sekali. Ibu setiap hari bilang begitu. Kirana tersenyum dan duduk di meja makan. Ibu menyiapkan sarapan. Pinggangnya sudah jauh lebih baik sekarang, dan beliau terlihat sehat. Sari, hari ini kan acara TV-nya tayang? Iya, Bu, jam 8 malam. Film dokumenter yang saya bintangi tayang hari ini. Judulnya, Informasi Medis Jujur Mengubah Dunia. Saat menyalakan TV, berita pagi sedang tayang. Bio Farma Jaya tahun ini masuk dalam 100 perusahaan teratas di Bursa Efek. Keluarga pendiri, almarhum Bapak Hermawan, sebagai pemegang saham mayoritas. Ibu tersenyum. Ayahmu benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat. Iya, beliau memberikan kami kehidupan baru. Setelah sarapan, saya bersiap-siap untuk berangkat kerja. Mengenakan setelan jas dan bercermin. Wanita yang menangis di kontrakan sempit setahun yang lalu sudah tidak ada lagi. Seorang pengusaha wanita yang percaya diri, Sari, terpantul di cermin. Bu, aku berangkat. Hati-hati. Saya berangkat ke pusat konseling dengan mobil. Sekarang kami menempati seluruh lantai di gedung tertinggi di Jakarta Selatan. Karyawan juga sudah lebih dari 20 orang. Selamat pagi, Direktur. Para karyawan menyapa dengan ceria. Iya, selamat pagi. Rapat pagi dimulai. Direktur, pendapatan bulan ini naik 300% dibandingkan tahun lalu. Permintaan untuk membuka cabang terus berdatangan. Pemerintah juga ingin meniru model bisnis kita. Bisnis berkembang di luar dugaan. Saat makan siang, seorang tamu istimewa datang.
Direktur. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Itu adalah seorang pejabat dari Kementerian Kesehatan. Apa yang Anda lakukan benar-benar luar biasa. Kami juga ingin mendukungnya di tingkat nasional. Terima kasih. Saya ingin membantu lebih banyak orang. Sore hari, saya ada pertemuan dengan penerbit. Buku direktur jadi buku terlaris nomor 1. Sudah terjual lebih dari 100.000 eksemplar. Buku itu berjudul, Buku yang Wajib Dibaca, Sebelum ke Rumah Sakit. Royaltinya akan saya sumbangkan seluruhnya untuk kaum duafa yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Menjelang malam, saat saya akan meninggalkan pusat konseling, telepon berdering. Nomor tidak dikenal, tapi saya angkat. Halo? Sari, ini aku. Suaranya terdengar sangat lemah, tapi saya langsung mengenalinya. Itu mantan ibu mertua. Ada apa? Hanya, aku dengar kamu akan tampil di TV, jadi aku mau mengucapkan selamat. Kamu benar-benar hebat sekarang. Aku bangga. Meskipun aku tidak pantas mengatakan ini, suara ibu mertua terdengar tulus. Terima kasih. Sari, boleh aku minta tolong satu hal? Apa? Kirana, bolehkah aku bertemu dengannya sesekali? Dari jauh saja. Saya terdiam sejenak. Kalau Kirana mau. Ibu tidak akan memaksanya kan? Tentu. Terima kasih. Setelah menutup telepon, saya masuk ke dalam mobil. Luka masa lalu belum sepenuhnya hilang, tapi sepertinya sekarang saya bisa memaafkan. Saat tiba di rumah, ibu dan Kirana sudah duduk di depan TV. Ibu muncul, Kirana berteriak kegirangan. Film dokumenter dimulai, layar menampilkan saya, saat sedang memberikan konseling di pusat konseling, saat sedang rapat dengan karyawan. Direktur Sari telah membawa angin segar bagi dunia medis di Indonesia. Narasi mengalir. Direktur Sari, yang mengubah penderitaan pribadi menjadi nilai sosial. Tantangannya terus berlanjut. Setelah acara selesai, ibu memegang tangan saya. Sari, aku benar-benar bangga. Ini berkat ibu. Aku bisa bertahan karena ada ibu. Kirana memeluk saya. Ibuku muncul di TV. Besok aku akan pamer di sekolah. Saat itu, ponsel saya berdering. Itu paman. Sari, acaranya bagus. Kakak pasti sangat senang di surga. Terima kasih, paman. Dan ada satu kabar lagi. Bio Farma Jaya tahun depan akan go internasional. Benarkah? Benar. Nilai sahamnya akan semakin naik. Tapi yang lebih penting adalah, kamu berhasil dengan kekuatanmu sendiri. Kata-kata paman benar. Sekarang saya diakui bukan karena saham Bio Farma Jaya, tapi karena kemampuan saya sendiri. Malam semakin larut. Setelah Kirana tidur, saya pergi ke balkon dan memandangi pemandangan malam kota Jakarta. Di suatu tempat di kota yang berkelip-kelip ini, mantan suami saya mungkin sedang mengantar makanan. Di suatu tempat, ibu mertua mungkin pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Mereka juga hidup dengan cara mereka sendiri. Ibu membawakan teh. Mikirin apa? Hanya, hidup ini aneh ya, benar. Setahun yang lalu bahkan tidak bisa membayangkannya. Bu, besok kita ke makam ayah. Iya, ayo. Kita harus memberi salam pada ayah. Keesokan harinya, kami pergi ke makam ayah. Ayah, sekarang aku hidup dengan bangga. Saya meletakkan bunga di depan batu nisan dan berkata, apa yang ayah berikan, aku gunakan dengan baik. Dan aku juga berhasil dengan kekuatanku sendiri. Angin berhembus, seolah ayah menjawab. Kirana juga tumbuh dengan baik. Ibu juga sehat. Ibu merangkul bahu saya. Sayang, Sari kita sudah menjadi orang yang hebat. Andai saja kamu bisa melihatnya. Kami berada di sana cukup lama. Dalam perjalanan pulang, Kirana bertanya, Ibu, kakek orangnya seperti apa? Beliau orang yang jujur dan hangat. Beliau pasti akan sangat menyayangi Kirana. Aku juga mau jadi orang jujur seperti kakek. Saya memeluk putri saya erat. Malam hari, kami mengadakan pesta kecil di rumah. Keluarga kita, semangat. Kirana berseru. Iya, semangat. Kami bertiga berseru bersama. Saat itu, saya sadar. Kesuksesan sejati bukanlah uang atau kehormatan, tapi saat-saat seperti ini, bisa tertawa bersama orang-orang yang kita cintai. Di luar jendela, bintang berkelip.
seperti bintang di langit tempat ayah berada. Sekarang saya adalah Sari, bukan menantu siapapun, bukan istri siapapun. Seorang putri, seorang ibu dari seorang anak, dan seorang pengusaha wanita yang percaya diri, hidup dengan nama saya sendiri. Itulah kebahagiaan sejati yang saya temukan. Penutup saya Sari. Saya telah menceritakan kisah saya kepada Anda. Dulu, saya adalah menantu yang menelan air mata sambil menyiapkan bekal untuk ibu mertua setiap subuh. Pernah juga ada masa di mana saya menahan diri sambil mendengar kata-kata datang tidak membawa apa-apa. Tapi saya yang sekarang berbeda. Saya menjalankan bisnis dengan nama saya sendiri, membesarkan putri saya dengan kekuatan saya sendiri, dan hidup dengan bangga. Apakah ada di antara Anda yang menangis saat mendengar cerita ini? Bagi Anda yang merasa tidak dihargai di keluarga mertua, atau dimanapun, saya ingin mengatakan, jangan menyerah. Kesempatan pasti akan datang untuk Anda juga. Tidak harus perubahan drastis seperti saya. Mulailah dari hal kecil. Percayalah pada diri sendiri, dan kenali nilai diri Anda. Seseorang mungkin meremehkan Anda. Tapi jangan meremehkan diri sendiri, seperti saya. Suatu saat nanti Anda juga akan bisa berdiri dengan bangga, bisa hidup dengan nama Anda sendiri. Saya harap cerita saya bisa menjadi sedikit penghiburan dan harapan bagi seseorang. Teater kisah kita akan kembali lagi. Dan sampaikan perasaan dan pikiran Anda setelah mendengar cerita Sari hari ini di kolom komentar.